Nggak nyangka media Vietnam puji timnas setinggi langit. Wow, kata itu keluar langsung dari salah satu media Vietnam yaitu Soha VN, yang mana secara mengejutkan dia memuji performa timnas Indonesia yang udah melangkah jauh dan bisa ngalahkan Bahrain. Jadi ada dua alasan kenapa mereka memuji timnas Indonesia yang notabene selaku cyber ya, selaku bukan cyber bisa kita bilang, selaku rival daripada timnas Vietnam yaitu Indonesia dalam kancah persepak bolaan, guys. Kita tahu memang beberapa tahun yang lalu Indonesia itu jadi kacungnya Vietnam, jadi bulan-bulanannya Vietnam. Pokoknya kalau udah jumpa Indonesia, jumpa Vietnam, udahlah Indonesia habis dibantai sama Vietnam. Wajar, kenapa? Karena kepengurusan PSSI kita saat itu masih tidak baik-baik saja, dan juga pemain kita juga diisi oleh pemain-pemain yang mungkin kalah kelas daripada pemain kita sekarang. Dan sebaliknya, malah Vietnam saat itu memang betul-betul lagi mengerikan, banyak diisi pemain-pemain berkualitas meskipun tanpa diisi oleh pemain naturalisasi, tapi juga dilatih dengan pelatih yang berkualitas yaitu Pak Hang Seo ya, yang betul-betul mengubah sepak bola Vietnam menjadi sepak bola maju, guys, dan bisa berbicara di level Asia walaupun masih di level Asia U23 yang mereka itu masuk final ya. Tapi setidaknya itu udah keren banget karena Indonesia kalau nggak salah sama STY itu cuma masuk semifinal, tapi orang itu bisa sampai final, kalau nggak salah final lawan Uzbekistan gitu ya. Nah, jadi di sini Soha VN ya, kita kembali ke topik awal. Kenapa timnas Indonesia dipuji setinggi langit oleh media Vietnam? Jadi kita tahu sebenarnya Indonesia sempat mengalami kekalahan yang mengerikan ketika menghadapi Australia, dan juga masa-masa sulit lah ketika ada pergantian pelatih, yang mana Sintayong dilatih dengan Patrick Kluivert. Banyak yang meragukan, banyak yang berpikir bahwasanya peluang Indonesia untuk lolos semakin berat karena hanya Sintayong lah orang yang tepat sebenarnya untuk menggantikan untuk menjadi pelatih timnas Indonesia. Tapi sejak diganti sama Patrick Kluivert banyak keraguan, ditambah lagi udah kalah lawan Australia secara telak, makin banyaklah keraguan itu muncul menghampiri kepada Patrick Kluivert untuk menukangi timnas Indonesia. Nah, setelah menang lawan Bahrain kemarin, mulai banyak orang mulai optimis, ya kan? Banyak orang mulai optimis, banyak orang mulai berspekulasi bahwasanya Indonesia mampu bersaing di level dunia, guys, ya kan? Jadi ada dua alasan yang aku bilang tadi kenapa Soha itu memuji penampilan timnas Indonesia. Yang pertama adalah karena Indonesia selangkah lagi masuk Piala Dunia. Kenapa bisa kita bilang selangkah lagi? Memang sebenarnya Indonesia belum memastikan tempat lolos ke Piala Dunia. Tapi setidaknya dengan kemenangan yang meyakinkan atas Bahrain kemarin, itu semakin memperkuat, semakin mempertegas timnas Indonesia masih membuka peluang untuk lolos ke Piala Dunia. Ya, walaupun masih menyisakan 2 lagi, tapi setidaknya secara matematika Indonesia harusnya bisa lolos ke round 4. Dan di round 4 juga walaupun lawannya bisa kita bilang relatif berat, tapi karena bermain di tempat netral dan juga pemain Indonesia diisi dengan pemain-pemain yang berkualitas, dan juga nanti makin banyaknya jam terbang bermain bersama karena karena nanti pertandingannya juga di saat pemain-pemain lain libur dari klub-klubnya, maka timnas punya kesempatan untuk melakukan training camp atau bisa bilang TC bersama. Jadi makin dekat chemistry mereka setelah sekian lama mereka tidak berjumpa, dan mungkin banyak pemain-pemain yang baru jumpa. Terakhir inilah momentum yang tepat bagi mereka untuk mengasah kemampuan mereka secara bersama-sama lagi, guys. Jadi bukan hal yang tidak mungkin sebenarnya Indonesia bakal melangkah ke Piala Dunia lebih lanjut, guys. Ya karena ya kita tahu memang kalau di round 4 nanti lawan-lawannya makin sulit gitu kan. Tapi entah kenapa aku juga yakin Indonesia bisa mengatasinya. Karena yang diambil cuma pemuncak grup, ya kan. Let's say kita satu grup dengan Irak atau Oman deh, Oman dengan Uni Emirat Arab. Nah, memang kalau dari secara histori kita itu sulit mengalahkan tim-tim tersebut, guys. Tapi karena sekarang
ya kita punya pemain berkualitas, bahkan tim yang mungkin kita rasa mustahil untuk kita kalahkan tuh udah bisa kita kalahkan. Contohnya siapa? Arab Saudi. Kita nggak pernah ngalahin Arab Saudi, terakhir kita bisa ngalahkan Arab Saudi. Bahrain, kita sempat dibantai 10-0. Ya walaupun sebenarnya di tahun 2007 kita pernah ngalahkan mereka, tapi itu sudah lama sekali dan akhirnya kita bisa mengalahkan Bahrain lagi guys, ya kan? Dan juga kita bisa nahan Australia walaupun sebat kebantai melawan Australia, ya kan, di kandang mereka. Tapi tak kenapa kalau misalnya Australia itu di pertandingan kedua, pertandingan pertama ngelawan Bahrain, mungkin bukan hal yang tidak mungkin Indonesia bisa meraih kemenangan ketika bertandang ke Sydney guys, ya kan. Nah, jadi alasan pertama daripada Soha VN media Vietnam yang paling terkenal di sana yang memuji timnas Indonesia, yaitu alasan pertamanya Indonesia selangkah lagi mau masuk Piala Dunia. Jadi mereka semacam bangga ya mewakili sesama ASEAN, sesama Asia Tenggara. Jadi ini semakin menambah prestisius negara-negara Asia Tenggara, karena selama ini negara Asia Tenggara sangat dikucilkan, ya bisa kita bilang bukan negara yang sepak bola. Ketika jumpa dengan tim Timur Tengah, ya kan, udah wassalam biasanya. Tapi semenjak ada Indonesia udah mulai diperhitungkan Asia Tenggara guys, seperti itu. Itu yang pertama, alasan pertama. Jadi alasan kedua kenapa mereka memuji timnas Indonesia setinggi langit, yaitu adalah karena jumlah poin. Ya, jumlah poin yang didapatkan oleh Indonesia itu melampaui jumlah poin yang mereka dapatkan selama ini ketika di kualifikasi Piala Dunia round 3. Kita tahu ada sekitar 2 negara yang sudah masuk, yang sudah pernah mencicipi round 3 kualifikasi Piala Dunia dari ASEAN. Yang pertama itu Thailand. Thailand lebih dulu di tahun 2018, Piala Dunia 2018. Dia itu sempat ikut juga kualifikasi Piala Dunia round 3, tapi apalah hendak dikata yang terjadi adalah malah pembantaian guys. Vietnam bahkan Thailand malah nggak bisa mendapatkan 1 kemenangan sekalipun. Itu 2 poin yang mereka dapatkan, dan 2 poin itu hasil imbang guys. Ya, bayangkan Thailand, raja ASEAN, juara Piala AFF paling banyak, itu nggak berdaya di round 3, malah dibantai sama tim-tim kuat guys. Nah, itu sebelumnya. Kemudian 4 tahun berselang di kualifikasi Piala Dunia 2014 nggak salah Thailand, sorry. Baru Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2018 ya. Tunggu. Ya, Thailand 2018, sedangkan Vietnam 2022. Nah, ini kan 2026 kita Indonesia. Nah, di 2022 baru lagi giliran Vietnam. Nah, di Vietnam, di negara Vietnam, mereka sebenarnya lebih superior ketimbang Thailand pencapaiannya ketika berada di kualifikasi Piala Dunia round 3. Dan uniknya, kalau kalian tahu, itu negara yang satu tim dengan Vietnam itu persis sama dengan Indonesia saat ini. Diisi oleh Jepang, Australia, Arab Saudi, dan China. Bedanya, saat itu Vietnam punya negara Oman, satu tim sama mereka. Kita itu Bahrain guys. Jadi coba bedanya Oman dan Bahrain. Sisanya sama guys, serius. Di tahun lalu, di tahun edisi sebelumnya. Nah, di saat itu sebenarnya prestasi Vietnam udah lebih baik ketimbang Thailand. Kenapa? Karena bisa meraih 4 poin. Yang notabene mereka bisa mengalahkan Cina di kandang mereka. Dan secara mengejutkannya, dan berita baik juga kepada Indonesia. Apa itu? Mereka mampu menahan imbang Jepang di kandang Jepang dengan skor 1-1. Dan saat itu juga momentumnya sama pas kayak Indonesia saat ini, ketika itu Jepang udah dipastikan lolos. Dan Indonesia ini akan menghadapi Jepang, di mana Jepang juga sudah dipastikan lolos. Maka bukan hal yang tidak mungkin Indonesia akan meraih hasil seri atau hasil kemenangan guys. Dan kalau misalnya menang lawan Jepang dan menang lawan Cina nantinya 6 poin, maka poin Indonesia akan 15 dan akan mengungguli Arab Saudi dan juga Australia, jika dengan catatan Australia gagal menang dan Arab Saudi gagal menang. Seperti kita berharap nih, Australia itu kalah sekali, imbang sekali. Karena kalau mereka seri 2 kali, itu kita gagal untuk melolos automatically ke Piala Dunia. Seperti itu guys. Jadi karena pencapaian timnas Indonesia yang bisa kita bilang lebih baik daripada Vietnam, yang mana mereka mengumpulkan cuma 4 poin, nah kita 10 poin lagi. Sebenarnya ini udah lewat ya, ketika kita udah ngalahkan ini aja, udah lewat kemarin tuh catatan poin waktu ngalahkan Arab Saudi. Kemarin tuh kita udah sempat seri lawan Arab Saudi, Australia, baru Bahrain, tapi kalah sama Cina, terus menang lawan
baru kalah lagi sama Jepang, terus menang lawan Arab Saudi, itu poinnya 6. Itu aja sebenarnya udah ngelewati torehan terbaik daripada Vietnam di kualifikasi Piala Dunia round 3. Tapi Indonesia nggak tanggung-tanggung, nambah lagi 9 poin, langsung kalah jauh dengan prestasi Vietnam. Nah, gara-gara alasan inilah Vietnam memuji timnas Indonesia setinggi langit dan ia mendukung semoga Indonesia lolos ke Piala Dunia. Memang mesti kita akui guys, Vietnam, Pak Hang Seo, meskipun hanya mengandalkan pemain lokal, mereka juga sudah tergolong hebat guys. Memang pelatih itu nggak bisa berbohong ya, peran pelatih. Pak Hang Seo ini sukses membangkitkan mental daripada pemain Vietnam dan juga bisa mengasah pemain Vietnam sehingga mampu berbicara di level Asia guys. Bukan apa-apa guys, mereka nahan imbang Jepang loh, bukan kaleng-kaleng, ya kan? Oke, komen di kolom komentar guys, gimana pendapat kalian tentang media Vietnam yaitu Soha yang memuji timnas Indonesia setinggi langit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.